dulu prevalensinya memang sering terjadi pada usia tua, usia di atas 50 tahun. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin karena lifestyle-nya yang kurang bagus, terus habis itu lifestyle yang kurang baik, sekarang itu saya dapat pasien sudah umur 25 tahun kena stroke. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Aditya Kusumo Riswanto, SPN. Dokter spesialis penyakit saraf RSUD Jombang, membahas tentang pencegahan dini penyakit stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Genta Prayoga di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Pada siang hari ini saya tidak sendiri ya, saya sudah ditemani seorang narasumber. Di samping saya sudah ada Dr. Aditya Kusumo Riswanto, spesialis saraf di RSUD Jombang. Nah, untuk tema yang akan kita bahas pada siang hari ini terkait pencegahan dini penyakit stroke. Tapi sebelum itu kita sapa dulu beliau. Katanya tak kenal maka tak sayang ya, Dok ya. Oke, baik. Selamat siang Dokter Aditya. Oke, gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Oke, Dok, boleh kenalan dikit, Dok, sama pemirsa Humas ya? Karena kan pertama kali ya, Dok, ya di sini ya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Dr. Aditya Kusumo Riswanto. Saya spesialis saraf di RSUD Jombang. Saya sudah setahun di sini. Saya lulusan S1-nya di FK UNER tahun 2019. Untuk spesialisnya masuknya 2018 juga di FK UNER, lulusnya tahun 2022. Oke, masih baru nih beliau nih ya. Dok, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pada hari ini kita akan membahas nih tentang pencegahan dini penyakit stroke. Nah, sebelumnya kenapa sih kok tertarik mengangkat tema pada siang hari ini untuk ini? Ya, pertama, kasus stroke itu kasus yang sangat banyak. Dan sebenarnya bahkan bisa tidak terdeteksi. Dan kadang datang ke rumah sakit itu dalam kondisi yang terlambat. Sudah parah. Saya ingin untuk hingar-bingarkan untuk kita jelaskan karena apa, ini adalah program dari pemerintah. Oh gitu ya, Dok. Nah, Dokter Adit tadi disampaikan bahwa penyakit stroke ini sudah banyak dialami masyarakat saat ini. Untuk angka prevalensinya untuk saat ini sudah mencapai berapa persen, Dok? Untuk mungkin yang di Jombang sendiri sepengetahuannya Dokter Adit ya. Jadi secara garis besar ya, stroke itu dalam 1 menit itu ada 1 orang yang kena stroke. 1 menit 1 orang kena, bayangkan kalau 60 menit berapa? Dan bahkan pasien itu tidak sadar bahwa itu adalah gejala stroke. Baik. Hanya menganggap remeh. Itu yang sulit. Nah berarti juga lumayan banyak juga ya, Dokter. Nah, Dokter Adit, yang ingin saya tanyakan juga, sebenarnya penyakit stroke ini penyakit yang seperti apa sih atau kondisi yang bagaimana sih? Stroke sendiri secara garis besar paling gampang adalah gangguan pembuluh darah di otak yang gejalanya mendadak, baik gejala ringan, sedang atau berat. Dan stroke secara garis besar sendiri ada 2, yaitu stroke penyumbatan dan stroke perdarahan. Jadi pada dasarnya penyakit stroke ini merupakan penyakit karena gangguan di pembuluh otak. Dan tadi Dokter Adit sampaikan bahwa ada 2 macam stroke ya, Dokter. Ada stroke sumbatan karena sumbatan dan ada stroke karena pendarahan. Nah, mungkin dari 2 jenis ini mungkin bisa dijelaskan ini yang seperti apa, Dok? Bedanya bagaimana? Untuk bedanya sendiri sebenarnya dari gejala klinis kita tidak bisa membedakan. Jadi stroke itu secara klinis kita tidak bisa membedakan. Kita bisa bedakan hanya dengan melakukan CT scan kepala. Karena terapinya sangat berbeda antara sumbatan dan perdarahan. Kalau stroke sumbatan sendiri, misalnya memang dia ada sumbatan, dia harus dilakukan tindakan pemberian antiplatelet atau pengencer darah. Kalau perdarahan tidak boleh, karena kalau kita berikan malah jadi perdarahan malah terjadi bahaya. Berarti memang berbeda macamnya, yang berbeda juga penanganannya, tata laksana. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, gejala-gejala apa sih, Dok, yang harus kita waspadai untuk mengantisipasi penyakit stroke? Gejala yang paling gampang pertama adalah ada yang namanya segera ke rumah sakit, paling gampang. Segera ke rumah sakit. Senyum, kita lihat semuanya, apakah dia asimetris atau tidak. Gerakannya juga antara kiri dan kanal tidak sama. Bicara, artinya bicaranya kok ada pelo. Kadang pelo itu dianggap biasa, ini betul. Itu tidak boleh. Segera ke kelemahan, kesemutan, artinya kesemutan separuh tubuh. Rumah sakit, segera dilakukan ke rumah sakit. Bila ada gejala seperti itu tadi yang saya jelaskan, harus segera ke rumah sakit. Karena apa? Semakin cepat dilakukan tindakan akan semakin bagus kondisinya. Berarti segera ke RS ya tadi, di mana ini ketika senyumnya tidak simetris, kemudian ini
ini gerakan separuh badannya melemah, kemudian apa tadi dok? Bicaranya pelo itu ya dokter. Kemudian artinya kebas atau kesemutan ini. RS ini ke rumah sakit. Oke. Nah, dokter, untuk penyakit stroke ini paling sering atau paling banyak itu diderita usia berapa, atau mungkin usia-usia muda ini juga harus waspada? Dulu sebelum jadi dulu prevalensinya memang sering terjadi pada usia tua, usia di atas 50 tahun. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin karena lifestyle-nya yang kurang bagus. Iya, ini dok. Habis itu lifestyle yang kurang baik. Sekarang itu saya dapat pasien sudah umur 25 tahun kena stroke. Oh iya? Iya, karena memang pertama lifestyle. Tapi memang ada yang stroke yang karena dari bawaan, itu memang kita tidak bisa cegah ya. Tapi yang lifestyle itu yang harusnya kita bisa cegah. Mudah sudah ada yang berarti harus lebih aware lagi terkait lifestyle-nya. Jadi pola hidupnya, makannya, olahraganya juga harus diatur ya. Karena memang tidak memandang umur ya kalau untuk penyakit stroke ini dok. Nah dok, yang ingin saya tanyakan juga, screening apa yang harus kita lakukan nih dok, selain menjaga lifestyle ya, agar kita terhindar dari penyakit stroke ini? Mungkin harus ada medical check up beberapa bulan sekali atau bagaimana? Yes. Untuk caranya bagaimana ya, memang harus medical check up sebaiknya memang adalah tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali. Pertama, faktor risiko kita harus tahu. Yang pertama adalah usia. Kalau usia kita tidak bisa perbaiki. Iya betul. Yang kedua, ada faktor risiko yang lain, misalnya bisa kita perbaiki, yaitu obesitas, kegemukan. Itu kita bisa perbaiki, atau misalnya makanan, salah satunya kita cek kolesterol, gula darah, asam urat, itu kita bisa perbaiki. Tapi kalau usia itu memang sudah digariskan dok. Betul. Jadi yang bisa kita atasi kita cek. Untuk tadi disampaikan bahwa medical check up bisa dilakukan 2 bulan. Nah ini medical check up apa saja yang harus kita lakukan selain cek kolesterol, cek gula darah, ini apa saja? Pertama pasti juga kita harus lihat tensi. Kita harus tahu pula tensinya. Normalnya berapa nih dok? Jadi tensi itu paling nggak harus ada 2 ya. Tensi yang atas sama yang bawah. Kalau bahasa medisnya adalah sistol sama diastol. Banyak kan orang itu cuma ngelihat yang atas toh. Iya, biasanya kan ada 100 per berapa gitu ya. Jadi normalnya adalah kalau yang atas atau yang sistol adalah antara 100 sampai 140. Di atas itu kita sudah anggap tidak normal. Kalau diastol, kalau normalnya adalah berapa? Antara 70 sampai 100. Di atas itu sudah tidak normal. Mungkin misalnya tekanan darah atasnya 140 dok, 130 dok normal, tapi kalau bawahnya 110 tidak bagus juga. Artinya juga harus ada 2 komponen itu yang di range tadi, tensi harus dicek. Terus apa lagi nih dok untuk medical check up-nya? Seperti yang jelaskan tadi, kolesterol, asam urat. Nah ini kan hal yang gampang, tapi memang yang paling bagus tuh bukan yang pakai tangan ya. Memang harusnya paling bagus adalah melalui darah. Dan harus puasa. Puasanya harus berapa dok? 8 sampai 10 jam tergantung dari laboratorium. Kadang ada yang 8 jam, ada yang 10 jam, ada yang 20 jam. Jadi sebelum diambil sampel ya tadi. Karena berbeda. Nanti kalau misalnya diambil tanpa puasa, biasanya akan jadi false positif. Maksudnya apa dok? Maksudnya kalau dia diambil setelah makan, takutnya kolesterolnya tinggi, padahal sebenarnya dia normal. Nah apa sih dok tata laksana apa yang harus kita lakukan, atau yang mungkin yang jenengan lakukan bagi pasien-pasien yang memang sudah terlanjur nih terkena stroke? Nah gini. Sudah terlanjur itu tergantung tadi dari grade-nya, derajatnya. Kalau hanya ringan, tadi saya tidak akan pernah ngomong ringan ya, karena kalau saya ngomong ringan pasti nanti pasien akan menyepelekan. Iya betul. Sebenarnya kalau pasien itu sudah kena stroke ya kita cegah, jangan sampai kena stroke berulang. Karena kalau sudah kena stroke yang serangan kedua, ketiga, keempat akan lebih parah. Maksudnya dari serangan kedua, ketiga, keempat ini bagaimana dok? Misalnya di stroke itu adalah penyakit di otak yang tidak bisa sembuh. Tujuan kita adalah mencegah jangan sampai di otak itu menjadi lebih parah. Karena apa ya? Misalnya kita sudah tahu waktu kita ngamar, makanya kan harus segera dilakukan tindakan. Ternyata kolesterol tinggi, berarti kita harus lifestyle-nya kita ubah. Misalnya pasien ini masih bisa jalan atau masih ringan atau sedang berat, itu kita harus jaga juga. Nah kalau memang pasiennya sudah nggak bisa jalan nih dok, terapi apa yang harus dilakukan? Apakah harus diperlukan fisioterapi atau rehab medik gitu? Pasti harus dilakukan fisioterapi. Semua itu perlu dilakukan fisioterapi, baik ringan, sedang atau berat. Sebenarnya untuk fisioterapi sendiri itu
tidak cukup dilakukan di rumah sakit, di rumah pun harus dilakukan. Jadi ininya enggak, ya. Kenapa? Karena ibarat kayak sekolah ya. Kalau kita sekolah nggak mungkin hanya belajar di sekolah, Betul, pasti di rumah harus belajar. Betul, iya. Jadi tidak melulu menggantungkan rumah sakit. Jadi pasiennya juga harus aktif, harus rajin untuk melatih dirinya di rumah ya dok. Oke, dok. Yang ingin saya tanyakan juga sebenarnya faktor-faktor yang beresiko atau yang sangat beresiko seorang bisa mengalami penyakit stroke ini siapa saja? Semua bisa kena. Semua bisa. Oke, yang pertama. Tapi memang prevalensi laki lebih banyak betul daripada perempuan tadi ya disampaikan tadi. Bisa dari obes, orang yang gemuk. Gemuk itu tidak hanya dari berat badan ya, kita lihat dari BMI-nya. Jadi BMI itu kita lihat dari berat badan sama tinggi badan. Walaupun dia tidak kelihatan gemuk, tapi kalau sudah ada overweight, berarti itu sudah ada faktor resiko terjadinya. Oke, itu tadi untuk apakah orang merokok juga? Pasti. Merokok itu kita tidak usah sebut ya, merokok, alkohol itu adalah hal yang tidak bagus. Oke, jadi orang yang merokok, kemudian obesitas, ini memang salah satu faktor pemicu seseorang terkena penyakit stroke. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, hal apa sih dok yang harus kita lakukannya untuk mengantisipasi agar kita terhindar dari penyakit stroke ini? Mungkin karena kan memang kita kan kebanyakan pendengar kita ini orang awam nih dok ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan nih dok? Yang paling gampang ya pasti olahraga. Oke, olahraga. Semoga tidak malas itu. Misalnya juga makan juga harus dijaga. Baik. Tidak harus makan harus ditara ya, artinya harus sesuai proporsional. Oh, maksudnya ditara itu maksudnya nggak boleh makan ini, kita harus ada profesional. Misalnya telur itu bagus, tapi kalau berlebihan nggak bagus. Tapi kalau di stop proteinnya kurang, kita juga akan kekurangan gizi. Artinya proporsional. Oke, nah terus apa sih dok yang harus kita lakukan jika ada gejala stroke yang timbul? Apakah harus berdiam diri atau kita harus langsung segera ke rumah sakit atau gimana gitu? Karena kan orang kan banyak gini udahlah di rumah aja atau panggil betul gitu dok. Nah gitu. Jadi gini, gejala stroke yang saya sebutkan tadi yang ada segera ke rumah sakit itu harus dikenali, segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Sudah jelas. Onsetnya stroke itu kalau kurang dari 4,5 jam, 4,5 jam ya, itu akan lebih bagus daripada kalau lebih dari 4,5 jam. Oh, kenapa dokter? Karena apa? Karena sumbatannya itu tidak terlalu besar, ibarat kayak bunga ya. Jadi otak itu kayak bunga, isinya taman bunga. Suatu saat selangnya tersumbat. Kalau tersumbat lama, bunganya layu. Tapi kalau tersumbatnya cuma 1 jam ya, bunganya masih tidak layu. Nah, itu yang harus kita cegah. Jangan sampai sumbatan lebih dari 4,5 jam itu lebih dari itu tadi. Karena apa? Kita harus segera melakukan tindakan. Kalau itu memang sumbatan harus dilakukan tindakan. Karena apa? Prognosisnya nanti bukan waktu setelah pulang ya. Prognosisnya ketika nanti sudah 3 bulan, tangan kaki bisa kembali sempurna. Jadi memang masih ada harapan asalkan dengan dilakukan dengan penanganan tepat dan tidak lebih dari 4,5 jam tadi ya. Makanya jika timbul gejala udah langsung aja, nggak usah nunggu mantri atau bagaimanapun ya. Dan tidak ke poli ya, harus segera ke IGD. Karena memang kasus emergensi ya dok. Emergensi kasus seperti itu walaupun kayaknya ringan langsung ke IGD. Tidak perlu ke poli, langsung ke IGD ya. Atau ke puskesmas langsung ke IGD. Iya betul, langsung ke IGD, nggak usah ke poli, udah langsung ditangani nanti ke IGD RSUD ya dok ya. Nanti RSUD itu akan dilakukan titik jadi ini memang pemerintah yang akan segera dilakukan. Nanti kan juga dari rumah sakit kan juga akan ada stroke unit ya. Stroke unit itu berfungsi nanti kita melakukan tindakan dan sebagainya, bagus untuk anunya. Baik dokter Adit, untuk saat ini untuk kunjungan yang ingin saya tanyakan, kunjungan yang di Poli Rawat Jalan untuk saat ini berapa per harinya untuk pasiennya? Kalau pasiennya sendiri ya ada sekitar 100 sampai 150. 100? Banyak dok. Iya, satu hari itu. Satu hari ya. Dan pasien stroke rata-rata sudah ada sekitar 80%. 80% jadi dari stroke ya itu aja paling banyak ya. Untuk dokternya sendiri untuk saat ini sudah ada berapa dok? Sudah ada 4 orang. Sudah ada 4 dokter. Saya dokter Sigit, dokter Intan sama dokter Neng. Baik dokter. Siap semua kalau mau ke RSUD Jombang. Nggak usah segan-segan. Apalagi mau ketemu dokter Adit silakan. Kalau mau konsul udah nggak usah malu-malu ya dok ya. Nah dokter, sebelum acara ini kita close, mungkin ada kesan atau pesan yang ingin dokter Aditya sampaikan kepada masyarakat
masyarakat semuanya, monggo Yang silakan. pasti saya ingin memesankan dari yang tadi itu adalah kalau ada gejala seperti tadi segera ke rumah sakit, harus langsung ke rumah sakit karena prognosisnya kalau dilakukan kurang dari 4,5 jam akan bagus sekali. Daripada dibandingkan lebih dari 4,5 jam. Nah, itu tadi pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Jika mungkin ada sanak saudaranya yang mengalami gejala-gejala tadi, udah langsung aja ke RSUD Jombang ya, ke IGD RSUD Jombang, karena memang untuk kasus stroke ini merupakan kasus emergensi dan butuh penanganan segera dokter ya. Dan kalau misal mau kontrol atau konsultasi, silakan langsung ke Polisaraf ya dokter ya, untuk mungkin medical check up boleh, silakan. Nanti untuk polinya hari Senin sampai dengan hari Jumat ya dokter ya, Sabtu Minggu libur ya. Oke. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, sebelumnya dokter terima kasih ya karena sudah bersedia hadir. Ini pertama kali loh. Mungkin nanti next time kita akan ketemu lagi dengan topik yang berbeda tentunya. Jangan bosan-bosan ya dok ya. Oke. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada siang hari ini. Dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.